Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wiryandi dengan NIM 181221204, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Rasmiati Rashid, Eskom MCS. Tugas dari mata kuliah tersebut adalah melakukan review salah satu jurnal atau paper untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pada sistem pendukung keputusan. Di sini saya mengambil paper dengan judul Sistem Pendukung Keputusan menentukan tata letak perkantoran Polres Pesawaran dengan metode Simple Additive Weighting. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting atau metode SAW dalam proses penentuan keputusan tata letak perkantoran Polres Pesawaran, di mana paper tersebut dibuat oleh Widi Ayu Pangestu, Ricky Renaldo, dan Noka Yolandasari dari Stimik Priwengsewu, Lampung. Dimuat dalam Jurnal TAM Teknologi Acceptance Model, volume 6, bulan Juli 2016. Sebelum saya masuk ke penerapan metode SAW dalam penentuan keputusannya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Penelitian ini dilakukan oleh Tri Sandika Jaya Kusworo Adip dan Beta Nora Nitap 2011 dengan judul Sistem Pemilihan Perumahan dengan metode kombinasi fasi K-means clustering dan Simple Additive Weighting atau metode SAW. Pembahasan hasil pengujian terhadap sistem pemilihan perumahan dengan kombinasi metode fasi K-means dan Simple Additive Weighting dapat diuraikan kesimpulan bahwa sistem pemilihan perumahan dapat membantu pengambilan keputusan dalam masalah pemilihan perumahan secara mudah dan cepat. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting yang memiliki kecocokan dalam pemilihan lokasi baru. Dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih cepat dan tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap lokasi yang dijadikan sebagai perkantoran Polres Daerah Pesawaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau metode SAW untuk menentukan tata letak perkantoran Polres pada Kabupaten Pesawaran. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tersedianya sistem yang dapat menentukan tata letak untuk membangun perkantoran Polres pada Kabupaten Pesawaran yang sedang berkembang saat ini. 2. Membantu pemerintah memilih lokasi yang tepat untuk mendirikan Polres di Kabupaten Pesawaran. Kerangka teori. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Turban tahun 2005, Simple Additive Weighting adalah metode yang paling banyak dikenal dan paling banyak digunakan orang dalam menghadapi situasi Multi-Attribute Decision Making atau MADM. Menurut Kusuma Dewi tahun 2007 dalam jurnal Muhammad Muslihuddin dan Amulan Arnumita pada tahun 2016.
Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Metode penelitian. Metode penelitian, pertama kita menentukan rumus umum dari metode Shaw yang dijelaskan pada gambar kiri. Diberikan persamaan sebagai berikut. XII per max XIJ. Jika J merupakan keuntungan atau benefit. Min XIJ I per XIJ. Jika J atribut hanya cost atau atribut biaya, di mana RIJ sama dengan rating kinerja ternormalisasi. Max IXIJ merupakan nilai minimum dari setiap baris dan kolom. Min XIJ merupakan nilai minimum dari setiap baris dan kolom. XIJ sama dengan baris dan kolom matriks, dengan RIJ adalah ranting kinerja ternormalisasi dan alternatif AI pada atribut CJ. I sama dengan 1, 2 sampai M dan J merupakan 1, 2 sampai N. Nilai preferensi untuk setiap alternatif V1 diberikan sebagai V1 sama dengan sigma NJ sama dengan 1W. V1 merupakan nilai preferensi, W1 merupakan bobot ranting, sementara RIJ merupakan ranting kinerja ternormalisasi. Dalam proses penentuan penyelesaian simple additive weighting atau metode Shaw, ada 4 kriteria. Ada 4 langkah yang harus ditentukan. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 2. Menentukan rating atau kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Dalam sistem pendukung keputusan penentuan tata letak perkantoran Polres Pesawaran dengan metode simple additive weighting ini, ada 7 atribut atau 7 kriteria pengambilan keputusan, atau bisa juga disebut 7 faktor. Yang pertama adalah luas lokasi, disebut C1, harga tanah disebut kemudian C2, kelengkapan air C3, kriteria 4 infrastruktur jalan, kriteria 5 jarak dengan pusat kota, kriteria 6 kelengkapan listrik, dan kriteria 7 transportasi umum. Dari masing-masing kriteria tersebut akan diberikan bobot. Jika sangat rendah maka dinilai 0, jika rendah diberi nilai 0,25, jika nilai sedang diberi nilai bobot 0,50, jika nilai bobot tinggi diberi 0,75 nilai bobot, sedangkan jika nilai sangat tinggi, nilai bobotnya sangat tinggi, pada kriteria tersebut diberi nilai 1. Selanjutnya kita menentukan nilai bobot pada tiap kriteria. Untuk kriteria pertama, luas lokasi atau C1. Jika luas lokasi 900 meter persegi, maka diberi nilai bobot 0,25. Jika luas lokasi 1000 meter persegi, diberi nilai bobot 0,50. Jika luas lokasi 1500 meter persegi, diberi nilai bobot 0,75. Jika luas lokasi lebih besar daripada 2000 meter persegi, diberi nilai bobot 1. Untuk kriteria 2, harga tanah atau disebut C2. Jika nilai harga tanah 100.000 per meter, diberi nilai bobot 0,25. Jika harga tanah 150.000 per meter, diberi nilai bobot 0,50. Jika harga tanah 200
per meter diberi nilai 0,75 dan jika harga tanah 250.000 meter diberi nilai bobot 1. Selanjutnya kriteria ketiga, ketersediaan air disebut C3. Jika ketersediaan air dari tada hujan diberi nilai bobot 0,25. Jika ketersediaan air dari sungai diberi nilai bobot 0,50. Jika ketersediaan air merupakan air dari PDAM diberi bobot 0,75 dan jika ketersediaan air dari air sumur tanah diberi bobot 1. Selanjutnya kriteria 4, infrastruktur jalan yang disebut kemudian C4. Jika infrastruktur jalan bebatuan diberi bobot 0,25, jika infrastruktur jalan tanah diberi nilai bobot 0,50, jika infrastruktur jalan aspal rusak diberi nilai bobot 0,75, jika infrastruktur jalan aspal halus diberi bobot 1. Selanjutnya kriteria 5, jarak dengan pusat kota diberi simbol C5. Jika jaraknya jauh nilainya 0,25, jika jarak sedang diberi nilai 0,50, jika jarak dekat diberi nilai 0,75 dan jika jarak sangat dekat diberi bobot 1. Selanjutnya ketersediaan listrik atau C6. Jika listrik dari PLTA diberi bobot 0,50 dan jika ketersediaan listrik dari PLN diberi nilai bobot 1. Lanjut kriteria terakhir atau kriteria 7 yaitu transportasi umum disebut kemudian C7. Transportasi umum sangat sedikit diberi nilai bobot 0,25, jika sedikit 0,50, jika banyak 0,75 dan jika sangat banyak diberi bobot 1. Ada 4 alternatif yang diberikan yaitu A1 daerah pilihan 1 yaitu pada Padang Cermin. A2 merupakan daerah pilihan 2 yaitu Pulau Baru Kecamatan Kedondong. A3 adalah daerah pilihan 3 Kuto Arjo Kecamatan Gedong Tataan dan A4 daerah pilihan 4 di Binong Kecamatan Gede Tataan. Nilai bobot yang diinginkan W sama dengan 1, 0,25, 1, 0,75, 0,75, 1, dan 0,75. Artinya di sini nilai bobot yang diinginkan adalah nilai yang diinginkan oleh si pembuat keputusan. Jadi nilai bobot, misal nilai bobot 1, artinya kriteria 1 yang diinginkan adalah nilai 1, yaitu lebih besar dari 2000 meter persegi. Nilai bobot 0,25 artinya kriteria 2 yang diinginkan adalah bernilai 0,25 atau harga tanah paling murah 100.000 per meter. Dan begitu juga di kriteria ketiga yang diinginkan adalah nilai 1. Artinya ketersediaan air diinginkan air sumur tanah. Kriteria keempat 0,75 artinya nilai yang diinginkan yang bernilai 0,75 infrastruktur jalan dengan aspal rusak. Begitu pula di kriteria keenam yang diinginkan adalah nilai 1 atau ketersediaan listrik C5, C6 dengan ketersediaan listrik dari PLN. Untuk transportasi umum, yaitu kriteria terakhir, kriteria ketujuh yang diinginkan adalah 0,75. Artinya, si pembuat keputusan menginginkan bahwa transportasi umum banyak. Kita akan melakukan implementasi perhitungan metode simple additive weighting di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada Microsoft Excel.
bagaimana proses perhitungan metode simple additive weighting dalam proses penentuan tata letak perkantoran Polres Pesawaran. Alternatif yang diinginkan adalah luas lokasi 1 atau lebih besar dari 2000 meter persegi, harga tanah 0,25 atau 100.000 per meter, ketersediaan air 1 atau air sumur, infrastruktur jalan 0,75 atau aspal rusak, jarak dengan pusat kota 0,75 atau dekat, ketersediaan air 1 dari PLN, transportasi umum 0,75 atau banyak. Setelah kita menentukan nilai bobot yang kita inginkan, kita akan melakukan tinjauan lokasi terhadap 4 alternatif yang ada pada daerah Padang Cermin, Pulau Baru, Kuto Arjo, dan Binong. Hasil dari tinjauan lokasi dapat dilihat pada tabel. Pertama, alternatif 1 yaitu daerah Padang Cermin. Kriteria 1 menunjukkan nilai 1, artinya lebih besar dari 2000 meter persegi. Kita kalikan dengan nilai bobot yang diinginkan, yaitu 1. Evaluasi bobot sama dengan 1, jadi 1 kali 1. Selanjutnya, kriteria 2 pada daerah Padang Cermin menunjukkan poin 0,25 atau harga 100.000 per meter. Kita kalikan dengan nilai bobot yang diinginkan, yaitu 0,25 kali 0,25. Evaluasi bobot sama dengan 0,0625. Selanjutnya kriteria ketiga, yaitu ketersediaan air. Hasil tinjauan lokasi menunjukkan nilai 0,5, artinya air dari sungai. Sedangkan bobot pilihan yang diinginkan adalah 1 atau air sumur, tapi kita kalikan saja 0,5 kali 1 sama dengan 0,5. Kriteria keempat 0,75 pada tinjauan lokasi di Padang Cermin, artinya infrastruktur jalan menunjukkan jalan aspal rusak. Bobot yang diinginkan adalah juga aspal rusak. Kita kalikan 0,75 kali 0,75 sama dengan 0,5625. Kriteria kelima, jarak pusat kota 0,25. Artinya jarak dengan pusat kota pada daerah Padang Cermin jauh. Sedangkan bobot yang diinginkan sangat dekat atau poin 1. Kita kalikan 0,25 dengan 0,75. Sama dengan 0,1875. Begitu juga di kriteria ke-6 kita lakukan dan kriteria ke-7. Selanjutnya, setelah kita melakukan penjumlahan terhadap setiap kriteria dengan bobot yang diinginkan, kita menjumlahkan seluruh evaluasi bobot. Artinya kita akan jumlahkan nilai 1 tambah 0,0625 tambah 0,5 tambah 0,56 tambah 0,1875 tambah 0,75 tambah 0,1875. Hasilnya adalah 3,25. Jadi Padang Cermin mendapat nilai bobot 3,25 dari hasil tinjauan lokasi. Hal tersebut juga kita lakukan pada 3 alternatif lainnya, yaitu pada Pulau Baru, Kecamatan Kedondong. Alternatif yang ada adalah kriteria 1 0,5 atau 1000 meter persegi. Kita kalikan dengan bobot yang diinginkan, yaitu 1. Kriteria 2 0,5 atau 150.000 per meter. Kita kalikan dengan nilai bobot yang diinginkan, yaitu 0,25. Jadi 0,5 kali 0,25. Kriteria ketiga juga 0,5. Artinya ketersediaan air di Kecamatan Kedondong, Pulau Baru merupakan air sungai. Kita kalikan dengan bobot yang diinginkan, yaitu 1. Selanjutnya kriteria keempat 0,75 atau aspal rusak. Jadi
di Pulau Baru Kecamatan Kedondong juga merupakan aspal rusak, daerah aspal rusak infrastruktur jalannya. Kita kalikan dengan nilai bobot yang diinginkan, yaitu 0,75. Begitu juga di kriteria ke-6 dan kriteria ke-7. Evaluasi bobot pada Pulau Baru Kecamatan Kedondong adalah kita jumlahkan 0,5, 0,1 tambah 0,125 tambah 0,5 tambah 0,5625 dan seterusnya. Evaluasi bobot di Pulau Baru Kecamatan Kedondong hasilnya adalah 3,43. Jadi di Pulau Baru Kecamatan Kedondong kita juga sudah dapatkan evaluasi bobotnya. Begitu juga kita lakukan pada dua alternatif selanjutnya, yaitu Kuto Arjo dan Binong. Kuto Arjo mendapatkan nilai bobot 5 dari hasil evaluasi dan kecamatan. Sedangkan pada daerah Binong, Kecamatan Gedong Tataan mendapatkan evaluasi bobot 5,06 dari setiap kriteria yang telah dievaluasi. Pada metode simple additive weighting atau metode SAW, nilai terbesar merupakan alternatif pilihan terbaik. Dalam hal ini, daerah yang terpilih adalah daerah Binong, Kecamatan Gedong Tataan, karena memiliki nilai evaluasi bobot tertinggi, yaitu nilai 5,06. Dibanding daerah Kuto Arjo yang mendapat nilai evaluasi bobot 5, Pulau Baru evaluasi bobot 3,43, dan daerah Padang Cermin dengan evaluasi bobot 3,25. Jadi, daerah yang terpilih adalah daerah Binong, Kecamatan Gedong Tataan yang mendapat nilai tertinggi yaitu 5,06 sebagai alternatif pilihan terbaik. Kita akan melihat bagaimana implementasi sistem pendukung keputusannya. Terdapat 5 form atau 5 tampilan. Tampilan pertama yaitu menu login, memasukkan username dan password. Selanjutnya, user akan diarahkan ke menu kedua, yaitu form tampilan menu utama. Selanjutnya, pada form ketiga, yaitu tampilan form pembobotan nilai, yang berisi kode lokasi, nama lokasi, dan alamat. Ada tombol baru, edit, hapus, batal, dan keluar. Form keempat adalah tampilan form lokasi. Jadi data lokasi akan tampil di form keempat. Di sini ada data lokasi alternatif keempat yang sudah terpilih tadi, yaitu daerah Binong, Kecamatan Gedong Tataan. Luas lokasi 900 meter, harga tanah 100.000 per meter, air PDAM, infrastruktur jalan aspal rusak, jarak dengan kota sangat dekat, listrik PLN, transportasi umum sangat banyak. Di mana kita kalikan dengan nilai bobot yang kita inginkan. Tampilan kelima atau form kelima adalah pembobotan. Jadi nilai bobot yang sudah ditentukan dari keempat tinjauan lokasi, keempat alternatif dari tinjauan lokasi akan tampil di form kelima, di mana akan ada hasil normalisasi. Jadi di sini tidak ada normalisasi atau nilai yang sudah ditinjau lokasinya akan tampil kembali di hasil normalisasi. Kenapa? Karena nilai bobot yang sudah kita tentukan adalah nilai 0 sampai 1. Hasil normalisasi dilakukan jika nilai bobot itu ditentukan 1 sampai 5 atau 1 sampai 100. Karena kita menentukan nilai bobot dari 0 sampai 1, jadi hasil normalisasinya itu sama saja dengan nilai bobot. Lalu ada tombol proses SAW dan hasilnya akan ditampilkan pada text box paling bawah. Kesimpulan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, sistem dapat memberikan alternatif keputusan dengan metode simple additive weighting atau metode SAW untuk penentuan lokasi perkantoran, polres pesawaran dengan kriteria yang menjadi bahan pertimbangan.
Dengan menggunakan metode simple additive weighting atau SAW, membantu pemerintah dapat dengan mudah menentukan tata letak lokasi perkantoran Polres. Merupakan kesimpulan kedua. Dan kesimpulan terakhir, hasil akhir yang diperoleh oleh nilai terbesar dalam perankingan adalah alternatif keempat, yaitu lokasi Binong, Kecamatan Gedong Tataan dengan nilai akhir 5,06. Sekian penjelasan dari saya, semoga dimengerti dan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi simple additive weighting atau metode SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.